Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, pada pagi siang hari ini kita akan mempelajari tentang pemulasaran jenazah. Sebelum kita mempelajari dari pemulasaran jenazah, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain yang telah meninggal, kita terlebih dahulu mengetahui hukum dari perawatan jenazah. Nah, hukum dari perawatan jenazah itu fardu kifayah. Apa sih itu fardu kifayah? Jadi, apabila dalam satu desa sudah ada sebagian yang merawat jenazah, gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Jadi kalau dalam satu desa ada orang yang meninggal, kalau tidak ada yang merawati jenazah tersebut, ya itu semua dosa semua. Tapi kalau salah satu sebagian dari mereka sudah ada yang merawat, ada yang memandikan, mengkafani dan lain sebagainya sampai mengubur, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Ada nggak sih dalilnya? Ada dalil. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asrimu bil jinazati fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimu naha wa iyyaku siwa dzalika fa syarru tad'unahu an riqabikum. Artinya segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang soleh, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dan Muslim nomor 944. Jadi alangkah lebih baiknya ketika orang menguburkan jenazah itu sesegera mungkin. Misalkan meninggal waktu pagi, siang langsung dikubur, ataupun meninggal sore langsung dikubur. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan anak semua merantau, orang tua meninggal. Yang namanya anak itu kan ingin melihat orang tuanya, apalagi untuk yang terakhir kalinya. Nah, maka diinapkan. Tapi yang lebih bagus ya langsung dikuburkan. Itu karena apa? Untuk mempercepat kebaikan kalau tuan orang itu orang soleh. Lebih bagus. Meskipun malam meninggal, sorenya meninggal, malam langsung dikubur, nggak apa-apa. Nah, terus kewajiban setelah kita mengetahui hukum dari perawatan jenazah, terus mengetahui adanya dalil, maka kewajiban yang harus dipenuhi apa? Kewajiban bagi orang sebagiannya lain yang akan merawat jenazah. Yang pertama itu adalah memandikan jenazah. Yang kedua mengafani jenazah. Kemudian mensolati jenazah. Terus yang terakhir menguburkan jenazah. Itu kewajiban. Yang pertama, cara memandikan jenazah. Caranya, ini ada cara-caranya. Tidak sembarang, karena meskipun orang tersebut itu sudah meninggal, ketika kita memandikannya dengan cara yang semena-mena atau bahkan yang membuat orang ketika masih hidup itu sakit, ruhnya itu akan merasakan sakit. Jadi bisa merasakan meskipun ruhnya itu sudah keluar dari jasadnya, tetap bisa merasakan. Makanya perlunya hati-hati, perlunya itu ilmu untuk memandikan jenazah. Jadi tidak sembarangan.
memandikan anak yang baru lahir pun ada tata caranya, memandikan orang yang hendak atau meninggal pun ada tata caranya. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Barangkali masih ada kotoran yang masih ada dalam perut, makanya tekan pelan-pelan, nanti kan keluar sendiri. Terus siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Jadi untuk orang yang memandikan jenazah ini bagi muhrim jenazah tersebut, misalkan bapak, ibu, saudara, dan lain sebagainya. Tapi yang muhrim, istri atau suami boleh. Kalau toh nggak ada keluarganya, boleh dari pihak lain, tapi yang perempuan. Kalau jenazahnya itu perempuan, laki-laki ya jenazahnya laki-laki, maka boleh dari pihak lain yang laki-laki. Terus bagaimana kalau orang yang memandikan itu sudah memiliki wudhu? Apakah wudhunya batal? Batal. Wudhunya orang yang masih hidup ketika memegang farji atau itunya mayit itu batal, tapi wudhunya mayit tidak batal. Terus yang kedua, cara mengafani jenazah. Ini tidak sembarangan seperti kita sedang pakaian baju, pokoknya yang penting pakai baju selap-sup enggak. Tapi ada tata caranya. Dan orang mau berpakaian bagus pun di dunia, mau pakai yang glamor-glamor, mau pakai baju yang harganya jutaan, sampai titik akhirnya semuanya sama. Kita kembali dengan memakai kain mori. Kain mori, pakaian yang tidak berjahit, semuanya sama. Baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Itu yang muslim ya. Kalau yang non-Islam itu ya beda, mereka pakai kebaya, didandanin dan sebagainya, pakai baju yang disukai. Tapi kalau muslim enggak, semuanya sama. Semuanya sama. Nah, untuk kain mori atau kain kafan itu bagusnya itu pakai yang warna putih, ataupun toh kalau yang enggak ada putih, adanya warna lain ya enggak apa-apa, tapi bagusnya itu pakai yang warna putih. Cara mengafani jenazah nomor 1, bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan secara syariat. Nah, secara syariat itu tidak ada orang yang mengatakan jenazah perempuan kafannya itu kain kafannya ada 5 untuk kerudung, untuk bagian bawah, terus yang menutupi semuanya. Terus laki-laki ada 3, tidak ada. Sebenarnya paling tidak itu 3, baik laki-laki ataupun perempuan. 2 pun cukup. 2. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali tersebut. Jadi pertama itu tali dijejer-jejer ya. Tali dijejer-jejer atas, tengah, bawah. Kemudian di atas tali itu ditaruh kain kafan. Yang pertama ya, kain kafan lapis pertama. Beri buhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada buhur bisa diganti dengan wangi-wangi lainnya seperti kapur barus dan yang lainnya yang wangi-wangian. Tapi lebih bagus itu buhur, wanginya Masya Allah buhur itu. Nomor 4, bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Jadi setelah kain kafan lapis pertama, kemudian atasnya dikasih lagi
kain kafan lapis yang kedua. Terus beri buhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua biar wangi. Beri buhur lagi. Terus bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Beri buhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Itu tadi cara mengafani. Kemudian setelah ketiga itu letakkan jenazahnya di atas. Letakkan jenazah di atas, terus kita buntel, satukan bentangan kain kafan tersebut yang atas sendiri ya. Kain kafan yang atas sendiri bentangkan. Kemudian yang kedua di itu, kemudian yang ketiga sampai terakhir, kemudian dibuntel pakai dijiret ya, pakai tali yang tadi di bawah tadi dijiret. Itu cara mengafani jenazah. Jadi enggak jenazahnya itu digelundung-gelundungin tuh enggak, kasihan nanti jenazahnya sakit karena dia bisa merasakan sakit rohnya. Kalau jasadnya itu rohnya bisa merasakan sakit. Terus kemudian cara mensolati jenazah. Tata cara mensolati jenazah, yang pertama cara mensolati jenazah itu dengan cara berdiri. Jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud. Berdiri, salam pun berdiri. Karena yang intinya pada sholat jenazah itu untuk mendoakan sang mayit. Jadi bukan sujud. Kenapa kok kalau sholat jenazah itu nggak ada sujud? Ya karena itu yang intinya itu untuk mendoakan sang mayit. Kalau sujud, nanti takutnya ada yang mengira itu menyembah jenazah, gitu kan. Nah, terus bahwasanya kalau sujud itu selain dalam sholat itu hanya ada 3. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud syahwi. Selain itu nggak boleh. Gitu kan. Begitupun sujud ketika sholat jenazah. Dalam sholat jenazah itu ada 4 takbir, dan masing-masing takbir itu ada doanya. Kemudian salam. Yang pertama itu membaca niat. Ada niat untuk laki-laki, ada niat untuk perempuan. Niat untuk laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ini untuk yang laki-laki. Beda dengan perempuan. Yang perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi dalam ketentuan agama itu ada domir-domirnya. Kalau mudzakkar laki-laki itu pakai hadzal mayyiti, itu mudzakkar. Kalau domir untuk perempuan hadhil mayyitati, ada tak. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah berdiri. Karena tidak diwajibkan berdiri kecuali kalau itu sholat fardu. Kalau sholat fardu wajib berdiri. Meskipun berdirinya sempoyongan, meskipun berdirinya dengan tongkat, meskipun berdirinya itu dibantu, orang sholat fardu itu wajib berdiri. Kecuali yang benar-benar tidak bisa berdiri. Kalau berdiri langsung jatuh, itu boleh. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah meskipun dia mampu berdiri tegak, mau sholatnya dengan duduk boleh meskipun mampu berdiri. Terus yang ketiga, melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Tuh. Yang kedua, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Sedikit bacaan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau lebih banyaknya lagi, ya seperti apa yang dibaca ketika tasyahud akhir. Terus mendoakan jenazah setelah takbir ketiga.
Pertama untuk jenazah laki-laki. Ini untuk doa bagi jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini untuk yang laki-laki, dhamirnya dilihat ha. Kemudian untuk jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, kalau laki-laki itu hu, kalau perempuan itu ha. Tuh. Terus yang ketujuh membaca doa untuk mayit dan orang yang mensolati. Ini untuk mayit dan juga orang yang mensolati. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Itu untuk yang laki-laki. Dan untuk yang perempuan itu haknya diganti, hunya diganti ha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa ghafir lana walaha. Itu. Kemudian setelah membaca doa yang keempat, ada takbir keempat, salam, sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah itu tidak sembarangan juga. Yang pertama itu memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Meskipun tadi pada saat mengkafani itu telah dikasih bukhur atau minyak wangi, tetap yang namanya jenazah itu bangkai akan membusuk bau. Nah, kira-kira itu satu sedetik sejengkal, itu bahasa kitab sedetik sejengkal. Satu detekan orang berdiri sampai sejengkal. Sedetik sepengawean. Orang berdiri terus terus tangannya ke atas seperti orang awe-awe, paling tidak itu segitu. Yang kedua, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat. Lalu ditaruh papan kayu atau semacam dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Jadi agak dimiringkan jenazahnya itu. Ya, dikasih kayu atau batu atau gumpalan tanah. Kemudian di atasnya ditaruh semacam batak posisi mendatar untuk menahan tanah tertimbun sehingga tidak mengenai jenazah langsung, khusus kondisi tanah gembur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ketika menguburkan jenazah itu diletakkan jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat, diarahkan ke arah kiblat, wajahnya itu, morinya itu dibuka, wajahnya itu dibuka. Nah, setelah itu atasnya itu biasanya dikasih tatanan kayu, tatanan pering miring itu agar apa? Agar tanah yang untuk menguruk itu tidak masuk. Masa iya nanti di dalam kubur sudah dibuat lubang, ada jenazah, terus langsung dari atas diuruk tanah, kasihan jenazahnya, berarti madet sekali, biar ada rongga, biar ada lubang rongga di dalam. Jadi dikasih kayu buat di situ menahan tanah yang buat nguruk itu. Terus meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan jika di Indonesia. Letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu. Nah, ya, kalau orang jenazah kan mereka lemah sekali ya, orang namanya juga jenazah tidak ada daya kekuatan kan. Nah, maka ketika memerengkan itu ditopang dengan batu atau papan kayu agar dia bisa mereng supaya jenazah itu tidak kembali terlentang. Para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi. Para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah kain kafan dan semua tali dibuka, pipi menempel langsung ke tanah. Jadi pipi ditempelkan oleh tanah. Semua kain kafan dibuka, tali-talinya itu dibuka. Ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa berikut. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, terima kasih. Itu adalah sekilas tata cara pemulasaran jenazah, karena kita sebagai seorang muslim itu kan hidup berdampingan dengan muslim yang lain. Kita tidak tahu sekarang kita belajar cara pemulasaran jenazah, besok kita itu hidup di kalangan muslim yang dimana mereka itu kurang akan agamanya, kurang akan pengetahuan tentang pemulasaran jenazah. Kita tahu, terus kita dipasrahin, setidaknya kita sudah pernah belajar tentang pemulasaran jenazah. Ataupun kita besok akan ditempatkan di tempat yang terpencil. Misalkan sekarang kan PNS harus ditempatkan di tempat terpencil terlebih dahulu. Nah, apalagi bagi orang laki-laki, seorang laki-laki yang menjadi imamnya. Siapa tahu besok ada yang jadi kiai gitu, nanti dipasrahin. Makanya perlunya belajar apa yang dipelajari hari ini, semua ada hikmahnya. Besok barangkali kita disuruh mengajarkan. Seperti itu. Dari Ibu cukup sekian. Apabila banyak kata yang kurang pas, mohon dibenarkan, karena kita sama-sama belajar. Dari Ibu cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.